dari argumentasi Panji Gumilang. Saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa. Is oke, kita debat. Baik. Baik. Okay. Terlebih dahulu tentu kita mengapresiasi pekerjaan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri. Kemarin telah menetapkan Panji sebagai tersangka. Pertama, saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Dor nyungsep ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Jumpa lagi kita ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tiada Tuhan selain Allah. Allah lah satu-satunya Tuhan. Tuhan yang tiada duanya, duanya saja tidak ada, apalagi tiga. Ya, sahabat semuanya, jumpa lagi dengan Bamtri Channel, channel yang menyajikan orang-orang ongok raya dan oten, orang culul emang nekat yang ada di Indonesia Raya ini. Oke, sahabat semuanya, kita akan bahas Pak Helmi, seorang dosen di salah satu perguruan tinggi Islam, katanya ya sahabat. Saya sebetulnya mau tertawa ngakak, tapi saya coba untuk menahan ya sahabat. Mudah-mudahan nanti ke depan saya tidak tertawa ya. Saya coba tidak untuk tertawa. Meskipun video ini sebetulnya membuat kita itu tertawa gitu. Astagfirullah. Baru saja saya untuk mengatakan tidak tertawa, tapi udah ketawa duluan. Maaf ya sahabat. Astagfirullah. Ya, oke sahabat semuanya, kita coba untuk tahan ketawa. Jadi Pak Helmi ini dulu ya, di awal-awal kemunculan si Panjul, Pak Helmi ini adalah salah satu orang yang membela pernyataan Panjul. Katanya ya, dia membela pernyataan Panjul, bukan Panjulnya. Ya sama aja, yang kita tuntut kan pernyataan Panjulnya, bukan Panjulnya gitu. Pernyataannya itu yang salah. Jadi ketika dia katakan membela pernyataan Panjul, artinya dia membela Panjul gitu kan. Nah di sini ya sahabat. Dari argumentasi Panji Gumilang, saya tidak bela dia, tapi membela. Mau bela juga nggak apa-apa. Is oke, kita debat. Baik. Baik. Okay. Nah ini ya langsung dipatahkan oleh MUI. Kalau mau bela pun nggak apa-apa ya kan. Kita debat, it's okay. Dan dia katakan baik. Baik katanya, artinya dia kan membela gitu ya, tapi masih malu-maluin. Bukan, masih malu-malu kucing gitu ya sahabat. Nah kita lanjutkan lagi. Sejauh argumentasi dia tafasahu tawasau, ya kan, berjarak di situ. Kemudian di Masjidil Haram orang juga sholat bersama laki dan perempuan. Di Madinah sebentar, saya dulu selesai. Berarti saya mau hormati Anda. Oke, silakan kalau Anda mau jelaskan. Di Madinah laki dan perempuan juga berdiri sejajar sholat, hanya dipisahkan dengan tirai. Kalaulah dengan fenomena itu seorang Panji Gumilang bertafsir ya dengan buat agamanya sendiri, dan dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang satu, di mana penyimpangannya menurut saya? Selagi dia menyembah Tuhan Allah yang satu, menurut saya itu kan hak-hak dia. Bahwa kemudian nanti dia salah di gurun mahsyar, itu urusan dia nanti gitu loh. Ya ini nggak usah kita dengarkan jawaban dari Ketua MUI ya sahabat, karena ini sudah viral dan sudah ketahuan ya ilmu dari Pak Helmi ini yang ngaku dosen di salah satu perguruan tinggi Islam. Dia menyamakan antara jemaah yang ada di Mekah, Madinah dengan yang ada di tanah air ini sahabat. Jadi menurut logikanya itu menyamakan keadaan posisi orang yang beribadah di Ka'bah yang merupakan kiblat orang Islam beribadah dengan orang yang beribadah di tanah air gitu. Astagfirullah. Nggak perlu kita jelaskan ya. Saya aja orang yang sangat awam ini mudah sekali untuk mematahkan pernyataan Pak Helmi ini ya. Nggak perlu dijawab oleh seorang ulama, kiai, ustadz. Lalu saking membelanya dia terhadap pernyataan Panjul itu, bahkan ketika Panjul itu salah dengan pernyataan-pernyataannya itu, Pak Helmi ini mengatakan jangan kita yang laporin ke polisi. Kalau memang Allah yang dinistakan, yang dinodai, Allah itu suruh lapor ke polisi katanya. Di sini pernyataannya sahabat. Saya orang pertama yang barangkali di Indonesia ini menyatakan prihatin, dan karena itu tidak setuju ada kata-kata sesat dan noda, agama ternoda. Ya kalau Allah ternoda, dianggap ternoda, Allah suruh datang ke Polda Metro Jaya aja bikin laporan. Ya kan? Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Saya mendengar ini sebetulnya mendidih hati ini ya sahabat. Ini sebetulnya kalau mau kita rentangkan bisa panjang ya ceritanya ini, pernyataan Pak Helmi ini sahabat.
suruh dia lapor sendiri. Na'udzubillah, ini adalah sebuah pernyataan kalimat dari seorang ciptaan yang tidak pantas kepada sang pencipta. Ya tapi ya sudahlah ya. Mungkin hanya pelet tupai saya yang memperhatikan itu, yang tidak bisa menerima perkataan itu. Nah, hari ini sahabat, Terlebih dahulu tentu kita mengapresiasi pekerjaan apa yang dilakukan oleh Mabes Polri yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan kemarin telah menetapkan Panji sebagai tersangka dan ditahan. orang yang dulunya membela pernyataan Panjul ini jadi letoy dan bahkan pura-pura pikun gitu. Mendengarkan pernyataan dari Bapak Ihsan Abdullah, Wasekjen Bidang Hukum MUI ini, reaksi seorang Pak Helmi, dosen di salah satu perguruan tinggi Islam ini langsung pura-pura pikun, sahabat. Dan seolah-olah pembelaan dia selama ini terhadap si Panjul itu buyar gitu. Ya, hilang seperti debu di atas tungku ditiup, hilang gitu. Coba kita dengarkan sahabat. Pertama, saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Nah, dia juga yang merasa sangat gembira. Ada kata sangatnya pula di sini, sahabat. Dulu dia yang membela pernyataan Panjul, ya. Sekarang dia pula yang sangat yang terbahagia ketika si Panjul itu ditetapkan menjadi tersangka dan sudah ditahan. Ongok. Dan lebih lucunya lagi, coba kita lanjutkan ya. Pertama, saya sama dengan Pak Kiai Ihsan menyatakan bahwa sangat gembira bahwa pada akhirnya Syekh Panji Gumilang menjadi tersangka. Ini poin pertama yang paling penting harus saya sampaikan. Yang kedua, Saudara Andromeda bersama begitu banyak orang salah sangka kalau menduga atau mengambil kesimpulan bahwa saya membela Panji Gumilang. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Pertama, saya tidak kenal Syekh Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Saya cuma sekali datang ke pesantren Al-Zaitun, itu pun dalam rangka riset. Ya, ini udah pikun dia ya. Tiba-tiba saja dia mengatakan tidak kenal dengan Panjul. Aduh Panjul Malang nian nasibmu. Sudahlah menjadi tersangka, ditahan di Prodeo, kawan yang membela pun hilang. Seperti debu di atas tungku yang ditiup angin gitu. Sekejap saja hilang. Itu baru tersangka itu. Apalagi nanti kalau terdakwa lalu terpidana. Mungkin para pembela ini akan menjadi penghina. Ya, mereka yang akan menghinakan si Panjul ini gitu. Jadi ternyata Pak Helmi udah nggak kenal sahabat. Karena dari segi tempat berbeda. Ya tapi kan memang orang yang membela Panjul ini nggak ada yang dari Indramayu semua. Misalnya si Pablo, dia bukan orang Indramayu ya kan. Si Monik juga bukan, ya kan? Siapa kemarin lagi yang membela si Panjul? Apalagi orang-orang Yahudi, Kristiani, pendeta-pendeta itu. Itu orang yang tidak sedaerah dengan si Panjul, tapi datang untuk membela Panjul, ya. Bahkan yang belum pernah kenal sekalipun itu datang untuk membela Panjul. Nah ini Pak Helmi datang sekali, ya kan? Artinya sudah lebih kenal daripada orang yang tidak pernah datang ke sana tapi membela Panjul. Ya intinya gitu ya. Mungkin Pak Helmi sudah sadar atau memang pura-pura pikun gitu sahabat. Nah kita bacakan komentar saja lah ya. Dari Rosan, semoga Pak dosen cepat kembali ke jalan yang benar ya. Ini amin ya. Kalau pengikut si Panjul bilangnya alhamdulillah. Ya, amin ya. Semoga Pak dosen cepat kembali kepada jalan yang benar. Kemudian, ini ada juga dosen UIN ini harus ikut juga di proses hukum. Ya, ini saya nggak tahu ya sahabat. Tapi kalau dari pernyataan dia tadi, terutama yang mengatakan Allah sendiri suruh datang ke Polda, ya kalau memang merasa dihinakan. Na'udzubillah, ini menurut saya pernyataan yang tidak pantas. Dari Guntoro Said, dosen UIN yang alim, tapi pendiriannya seperti air di daun talas. Semula membela Panji Gumilang, mungkin karena tertipu kamuflasenya Panji Gumilang. Sekarang mengamini dipersangkakannya Panji Gumilang. Mungkin sadar dan mentaubati debatnya dengan Kiai Haji Kholis Nafis. Iya betul juga ya. Pak Helmi Hidayat, dosen UIN yang paling lucu, punya ilmu tapi taklum di argumentasi nyeleneh dan uang si Panjul. Pengen ketawa aku. Iya pengen aja tapi nggak sanggup ketawa. Karena saking lucunya gitu. Ya, parah juga ini dosen, pinter ngelesnya kata Ade Ceking.
Jadi yang ditangkap ngeles, pembelanya juga ngeles juga ya. Oke lah sahabat semuanya, ini banyak sekali komentarnya ya sahabat. Ya ini ada sekitar 1.200-an komentar, nggak mungkin saya baca semuanya. Anda silahkan saja berkunjung di TV One, silahkan tertawa ria di sana ya. Oke lah sahabat semuanya, demikian video ngeles ini. Sampai jumpa di video yang lebih ngeles berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak pernah membela Panji Gumilang. Pertama, saya tidak kenal saya Panji Gumilang. Dia tinggal di Indramayu, saya tinggal di Jakarta. Yang mana ha? Yang mana? Yang anak mana?